syukur-syukur baiknya kita bisa diajak untuk kerja bareng sama mereka. Itu yang pada akhirnya gue temuin di organisasi atau di komunitas gitu. Bagaimana kita bisa melihat PR bukan sekedar dari case soal masalah teorinya aja, soal penyusunannya aja, tapi kita ngobrol sama mereka yang emang mereka udah kerja di project officer, mereka yang udah kerja di copywriter. Selamat datang di Talk to Talk, ruang obrolan santai bareng PR Club Visip UHAMKA. Jadi podcast ini tuh kita tuh bakal ngebahas, ngulik juga ataupun ngupas masalah seputar kehumasan. Entah itu kayak cerita anak-anak humas, pengalaman anak-anak humas, ataupun bahkan mata kuliah di kehumasan itu ada apa aja sih. Bahkan juga kita juga bakal ngebahas nih kayak prospek kerja di humas itu nanti gimana ke depannya. Jadi ini buat di podcast kali ini, di tema kali ini, kita nih bakal kedatangan pemateri nih yang keren banget sih. Jadi mungkin bisa kita langsung tanya-tanya aja ya ke pematerinya, mungkin perkenalan dulu. Oke, halo. Halo. Salam kenal. Gue Randiki Wijaya Majid. Gue mahasiswa semester 6 di UHAMKA. Gue Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Masnya belum perkenalan? Oh iya, belum perkenalan. Iya, saya lupa. Iya. Ya tapi nggak apa-apa, emang sebenarnya konsepnya di sini tuh kayak gitu. Oke. Iya, jadi emang narasumber dulu, baru host. Okay. Iya, kan. Mencerminkan anak humas sekali ya? Iya, emang gitu ya. boleh. Oke, jadi sesuai dengan arahan dari narasumber yang emang sebenarnya kita nggak arahin, tapi dia aja yang ngarahin kita. Oke, bercanda ya Mas. Terkenal maka tak sayang Mas. Iya bener Mas. Jadi saya juga bakal kenalin diri saya dulu. Mungkin kayak kalau saya sama Anda kayak formal banget ya? Formal banget. Kalau kita izin nih ke audiens nih, pakai logo aja, biar santai, biar chill. Kan tadi soalnya kan di jargonnya ngobrol santai. Betul. Oke, jadi kalau misalkan pakai logo aja? Nggak apa-apa. Oke. Jadi bakal pakai logo aja ya gue ya. Oke. Kenalin, gue tuh Fikri Nur Alam, dan gue ini adik tingkat dari narasumber kita, dari Bang Majid. Gue tuh semester 2. Jadi nih, Bang Majid nih. Iya. Kita tuh di podcast kali ini tuh punya tema juga nih. Oke, apa tuh temanya tuh? Jadi tema dari podcast kita itu cerminan dinamika mahasiswa komunikasi dalam mengasah skill dan personal branding. Wow, bagus banget temanya. Iya, keren nggak? Keren banget. Keren ya. Itu baru mikir semalam sih. Tapi keren jujur. Tapi keren. Karena memang anak humas tuh yang nggak terlalu ribet tapi on point gitu setiap hasilnya gitu. Iya. Beberapa orang mungkin ya. Berarti emang jago packaging ya? Jago. Berarti lu kayak udah paham banget nih Bang. Paham. Buat tentang kehumasan. Ya sedikit-sedikit paham lah ya. Cuman karena memang gue masih mahasiswa semester 6 juga, yang memang belum terjun ke praktisi kehumasan. Iya. Ya mungkin soal dinamika kehumasan bakal sharing-sharing sedikit lah ya. Karena memang gue belum tahu dinamika secara aslinya gimana. Oke. Tapi mungkin kita bakal yang ngulik yang menurut lo ataupun yang udah lo dapat aja nih ya. Oke. Ya. Jadi nih Bang, sebelum kita bahas lebih dalam nih ini nih, mungkin kita bakal ke permukaannya dulu nih. Boleh. Kita bakal cari tahu dulu. Boleh. Jadi gue bakal nanya ke lo dulu nih, buat kita ngasih pemahaman ke audiens nih. Ya. Jadi sebenarnya PR itu apa sih? Atau kehumasan itu apa sih? Oke. Definisi dasar ya soal PR itu apa, kehumasan itu apa. Sebenarnya public relation itu suatu profesi yang memang bagaimana mereka bisa menjembatani. Kalau misalnya dalam konteks corporate, bagaimana si public relation itu bisa menjembatani antara satu pesan ke dalam satu corporate lainnya gitu. Simpelnya dia sebagai penjembatan komunikasi lah, public relation itu. Atau bisa dikatakan sebagai penghubung. Kalau misalnya ditanya soal humas itu apa, sebetulnya pertama kali gue sendiri masuk UHAM kayak kenapa pada akhirnya gue milih Visip. Sebetulnya memang banyak cerita di belakang itu, mulai dari gue sempat nyoba SIMAK juga, dan setiap yang gue coba itu gue nggak pernah ngambil soal program studi ilmu komunikasi, justru. Karena memang di UHAMKA kebetulan ada program ilmu komunikasi nih, jadi akhirnya gue coba deh masuk komunikasi gimana sih. Jujur memang dari dulu gue suka banget forum-forum public speaking. Gue beberapa kali gue kan mondok juga ya. Antum kan sempat mondok juga. Iya sama. Iya, dulu gue beberapa kali suka ikut pidato-pidato bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Dan gue memang sering jadi MC juga di sana. Makanya gue mikir kayaknya untuk gue ngasah skill gue yang sempet gue punya nih, kayaknya gue harus
gue pengen coba masuk komunikasi deh gitu. Dan menurut gue tuh ngebantu banget sih. Makanya akhirnya masuk komunikasi. Masuk komunikasi. Dan milih PR. Milih PR. Iya, peminatan PR. Peminatannya PR. Tapi nih ya, kalau menurut Bang Majid sendiri nih. Iya. Kan Bang Majid udah berarti 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira kalau menurut Bang, kayak pengalaman Bang Majid nih, keseharian dari mahasiswa PR itu apa aja sih? Ataupun yang kayak materi-materi yang didapetin di kuliah yang mungkin seenggaknya bisa relevan Bang Majid guna ini di kehidupan keseharian itu? Yang mungkin kayak ibaratkan di luar kampus ataupun di luar pekerjaan ya, nanti kita itu gimana? Kalau urusan keseharian, menurut gue sih kesehariannya sama kayak mahasiswa biasa aja ya. Iya. Cuman balik lagi, dan itu sebetulnya itu memang subjektif soal masalah keseharian ngapain dan lain-lain. Kayak misalnya keseharian gue ya lebih memilih untuk ikut organisasi atau beberapa komunitas lainnya gitu, untuk bisa mengasah skill gue. Sebetulnya kalau misalnya ditanya kesehariannya seperti apa, itu bisa dibalikin lagi ke semua orang. Tapi menurut gue ada satu hal yang pada akhirnya harus jadi perhatian, kalau gimana caranya kebiasaan lu di kampus itu bisa menentukan bagaimana lu di masa depan. Sesimpel itu aja kita ngomong. Kalau misal ada orang yang bilang kalau organisasi itu nggak penting, ikut komunitas itu nggak penting. Kalau menurut gue pribadi, dengan gue mengikuti komunitas PR Club waktu itu, Public Relation Club, gue cukup banyak insight terkait masalah, khususnya masalah public speaking, masalah kehumasan. Dan gue rasa memang insightful banget dan bisa ngebantu gue kayaknya untuk memahami dinamika kehumasan lebih dalam gitu. Gitu berarti ya? Iya. Berarti emang sebenarnya kalau misalkan kita ngegunain itu dengan bijak, itu tuh bisa berguna banget ya? Betul. Apalagi buat public relation ini, buat kehumasan ini tuh di mana aja itu bisa digunain ya? Bisa digunakan, betul. Iya. Ini gue coba mau ngasih tahu ke teman-teman audiens juga kalau memang tadi kan sempat kita singgung ya terkait masalah komunikasi adalah skill fundamental. Dan itu memang benar banget bahwa tadi sebelum tag ini mulai kita sempat ngobrol-ngobrol juga kalau ada di satu konten YouTube. Jadi mungkin teman-teman tahu Ferry Irwandi, dia pernah bilang kalau satu skill komunikasi yang memang sekarang itu perlu dimiliki oleh masyarakat, oleh individu adalah skill storytelling, dan itu penting banget. Terus gue dalam ruang lingkup komunikasi kehumasan kayak misalnya di marketing communication, itu kan penting banget bagaimana kita bisa punya storytelling dalam proses soft selling, hard selling, dan itu skill komunikasi itu dipakai banget gitu. Maka sangat disayangkan kalau misalnya memang masuk komunikasi tapi ya cuman main-main aja. Makanya kan jargon PR kan sebutannya nggak cuma ngomong tapi action. Gitu. Udah paham banget ya berarti ya? Udah paham, Mas. Terkait masalah saya pernah 1 tahun soalnya. 1 tahun? Iya. Kayaknya kalau misalkan saya lihat-lihat nih auranya ketum Purna ya? Maksudnya gimana? Kayak bekas ketum ya? Enggak. Saya pernah menjabat sebagai apa ya, pengkoordinir teman-teman saya aja gitu. Itu bahasa halusnya ya? Iya. Tapi emang ya kelihatan banget ya teman-teman kalau misalkan Bang Majid ini tuh merupakan salah satu PR yang ahli banget. Soalnya kan tadi aja kita lihat bahasa ketua aja bisa diubah-ubah sama dia nih kan. Jadi keren. Nah, balik lagi. Justru itu yang gue dapat dari, khususnya dari PR Club ya. Dari PR Club gue belajar banyak bagaimana cara gue bertutur kata, bagaimana cara gue memberikan statement yang baik atau tidak, bagaimana cara gue berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dikomunikasi kan ada jenis komunikasi asertif atau enggak kan agresif. Nah, itu yang gue banyak dapat dari program studi ilmu komunikasi yang benar-benar dikemas lagi sama PR Club, dan itu bagus banget. Berarti sisi menariknya dari PR Club itu seperti yang Bang Majid ini udah sebutin tadi itu. Ya. Berarti oh iya nih, sebelumnya nih kita belum kayak nanya nih, kenapa sih awalnya tuh Bang Majid tuh bisa tertarik buat masuk ke PR Club? Oke. Sebetulnya memang dari dulu nih gue sedikit cerita ya. Cukup panjang nih menuju kenapa gue ngambil peminatan kehumasan. Sebetulnya dulu gue pengen masuk jurnalistik. Karena gue suka nulis juga, karena kan basic jurnalistik kan nulis dan lain-lain. Gue sempat suka nulis juga, gue suka yang memang terjun ke lapangan untuk mewawancarain orang. Sampai di satu ketika gue ngobrol sama keluarga gue, karena memang
dari ayah gue kan cenderung berpikir kalau kayaknya kamu masuk humas aja deh. Sampai diskusi berjalan sama orang tua, ayah gue menyarankan untuk udah ngambil humas aja biar nanti kerjanya enak, misalnya di kantor mana, di instansi mana, karena memang humas dibutuhkan juga kan. Ya mau nggak mau akhirnya milih kehumasan. Dan sebelum kenapa gue milih kehumasan, tetap bukan karena pilihan orang tua, tapi memang gue coba mencari tahu dulu terkait masalah prospek kehumasan tuh apa aja, basic kehumasan tuh apa aja, sehingga ketika gue mulai menimbulkan minat itu, ya udah gue memutuskan untuk ngambil kehumasan, gitu. Dan nggak nyesel. Iya. Tapi mungkin kalau menurut Bang Wizi sendiri nih, hal menarik apa sih dari PR Club yang mungkin teman-teman juga tuh bisa tertarik nih buat ikut atau masuk ke PR Club juga? By the way, ini bukan promosi, tapi ini empiris ya. Sesuatu yang gue rasakan gitu. Dari awal gue masuk PR Club itu, sebetulnya memang gue dulu anggota pasif di PR Club. Oh. Iya, gue masuk PR Club, itu cuman materi press release. Maksudnya dari sekian banyak materi, itu gue cuma masuk 2 materi. Press release sama satu lagi apa gitu, gue lupa. Karena pada saat itu ketertarikan gue soal humas masih minim. Dalam artian masih minim. Nah, mulai gue masuk ke pengurusan, lewat musyawarah sama teman-teman, akhirnya gue dipilih untuk menjadi ketua umum di periode berikutnya yang kemarin. Nah, ketika gue menjabat 1 tahun sebagai ketua umum, banyak insight yang pada akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama praktisi humas gitu loh. Jadi ada satu pembina kita, salam hormat buat Kanda Gilang. Agilang tuh banyak ngasih network banget ke teman-temannya. Jadi kita banyak belajar soal masalah PR di corporate mana gitu. Banyak insight yang pada akhirnya kita belajar kalau ternyata PR semenarik itu loh gitu kalau misalnya untuk kita terjuni sebagai anak ilmu komunikasi gitu ya. Dan sebermanfaat itu kalau misalnya emang kita amalkan semua skill komunikasi yang kita punya sebetulnya. Gitu. Jadi sayang kalau misalnya bisa sebenarnya nggak menyarankan untuk masuk humas juga, cuman kan balik lagi ke skill ya. Dan skill kan nggak tiba-tiba tumbuh. Skill kan perlu diasah juga. Dan saran gue sih, kalau misalnya memang udah punya ketertarikan di humas, ya ambil, gitu. Bagus banget soalnya. Berarti kalau emang kayak temen-temen nih yang punya ketertarikan di kayak kehumasan ataupun kayak di public speaking juga, itu mungkin Bang Wajid nih nyaranin buat masuk ke PR Club juga ya? Masuk PR Club. Karena di PR Club juga bakal bimbing juga. Betul. Ya, bakal dibimbing juga, kita bakal dapat teman-teman yang ibaratkan tuh satu skill. Humas approve lah ya. Iya, humas approve ya. Nah, Bang Wajid, jadi kan tadi kita bahas masalah organisasi. Tapi kan mungkin kan yang kita dapatkan dari organisasi atau komunitas ilmiah ini tuh ya beberapa. Mungkin bukan sebagian besar juga. Sebagian besarnya juga kan didapetin di mata kuliah nih. Karena kan emang ya namanya kuliah kan pasti otomatis yang besarnya itu di kelas. Nah, mungkin kalau dari Bang Majid sendiri ada nggak sih mata kuliah dari PR ini yang mungkin menurut Bang Majid nih kayak sesuai banget nih sama visi misi gue nih? Menarik. Pertanyaannya bagus nih. Semalam latihan gini juga berarti ya? Apa? Semalam saya nonton bola. PSG lawan Atletico? Iya. Anda dukung siapa? Saya dukungnya Atletico. Soalnya PSG ngalahin Liverpool. Saya dukung Liverpool. Tapi kan kalah, Mas. Iya. Kita lanjut topik ya. Iya, nanti aja kita bahas. Nih, humas tuh pinter. Pinter bagaimana dia harus bisa menguasai forum. Kapan harusnya ice breaking biar podcast nggak tegang-tegang banget. Itulah fungsinya humas. Makanya masuk humas. Jangan lupa masuk humas ya. Pertanyaan tadi soal apa tadi? Matkul yang mungkin sesuai sama visi misi. Bagus. Sebetulnya banyak nanti setelah kita masuk semester 3 kan nanti kita masuk ke ranah peminatan ya. Nanti teman-teman mahasiswa komunikasi kalau di UHAMKA itu mereka nanti diberikan kebebasan memilih antara peminatan yang telah disediakan. Itu ada kehumasan, ada jurnalistik, ada advertising, ada broadcasting sama manajemen komunikasi. Nah, nanti mereka dibebaskan untuk memilih sesuai skill komunikasi mereka masing-masing. Sampai di titik gue mulai memilih humas dan belajar soal masalah teori-teori kehumasan, bagaimana cara menulis press release, mulai dari manajemen humas, terus perencanaan kerja humas. Kita kan belajar semua tuh dari semester 3, 4, 5 tuh kita belajar semua.
Dan bedanya belajar di kelas sama di komunitas, kalau di kelas tuh kan kita hanya sekedar belajar teoritis, belajar soal keilmuan yang memang ruang lingkupnya kecil. Di dalam komunitas, selain memang kita belajar soal skill kehumasan, tapi kita dilatih untuk punya skill yang namanya skill sosial. Jadi sebetulnya memang fungsi komunitas ini, kalau misalnya memang teman-teman melihat satu opportunity yang cukup baik adalah bahwa komunitas itu bisa memberikan network yang cukup luas gitu loh. Jadi selain memang kita belajar soal PR dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita punya di kelas, terus kita implementasikan di komunitas, tapi di lain sisi kita bisa ketemu sama orang-orang yang emang the real praktisi humas gitu loh. Mereka yang memang udah cenderung bekerja di ranah kehumasan, kita bisa berbincang. Syukur-syukur baiknya kita bisa diajak untuk kerja bareng sama mereka. Itu yang pada akhirnya gue temuin di organisasi atau di komunitas gitu. Bagaimana kita bisa melihat PR bukan sekedar dari case soal masalah teorinya aja, soal penyusunannya aja, tapi kita ngobrol sama mereka yang emang mereka udah kerja di project officer, mereka yang udah kerja di copywriting, mereka yang udah kerja di sosmed spesialis, sampai di titik kita ngobrol, kita saling sharing realita pekerjaan seperti apa, dan itu justru yang memperkuat soal experience yang kita punya dari humas. Jadi pas nanti kita masuk kerja, karena kan goalsnya kan bagaimana kita bisa bekerja kan, memang kita di corporate atau di mana, ya kita udah nggak kaget karena memang udah beberapa hal, at least kita tahu soal masalah dinamika pekerjaan nanti seperti apa, dan itu yang didapat di organisasi. Berarti itu yang komunitas. Itu yang berarti Bang Majid dapat di PR ini. Betul. Itu berarti nggak, ya kan mungkin kalau yang saya tangkap ya, kalau kata Bang Majid ini kan berarti tuh kalau di kelas tuh kita belajar teorinya nih. Sedangkan kalau misalkan di kayak komunitasnya ini tuh kita belajar pengaplikasiannya nih. Nah, berarti otomatis Bang Majid ini dapat skill-skill yang mungkin ibaratkan nggak Bang Majid dapetin di kelas, itu di komunitas. Seperti contohnya kayak masalah yang relasi tadi, masalah relasi, terus sama masalah ibaratkan kayak bisa bertukaran juga ya, bertukar pengalaman ya. Nih ada yang menarik. Apa tuh? Jadi seorang humas kan bagaimana mereka bisa memahami dinamika dan realitas sekitar. Jadi ada satu ruang yang gue suka banget dari dulu, gue tuh suka banget masuk ke dalam satu struktural event. Nah, di PR tuh ada yang namanya pelajaran manajemen event atau protokoler public speaking dulu. Cuman kan sekarang berganti jadi manajemen event. Manajemen event, kalau misalnya lu cuman belajar dari teori-teorinya aja, bagaimana cara lu manajemen krisis dari satu event yang sedang terjadi masalah di tengah-tengah lu gimana, itu kan bukan berarti soal lu harus belajar bagaimana cara menyelesaikannya, tapi lu perlu tahu dinamika eventnya seperti apa dengan apa, dengan lu ikut kestrukturan event gitu kan. Kayak gue di PR, di organisasi, gue banyak banget ikut masuk struktural event, gue ikut event ini yang diadain sama organisasi, dan itu cukup memberikan insight banget bagaimana ngelatih soft skill kita untuk melihat kayaknya event ini cocoknya gini deh dalam penyusunan konsep, terus memilih target pasar, dan itu benar-benar dilatih banget di komunitas, di organisasi. Berarti kayak kalau misalkan jadi PR nih ya, PR tuh bukan cuma bisa ngebaca tulisan doang, tapi betul. PR juga bisa ngebaca keadaan sekitar. Jadi itu berarti bener dong cocok sama kata Prof. Dedi Mulyana, yang kalau komunikasi itu merupakan strategi adaptif yang kita gunakan untuk kayak menindaklanjuti atau untuk kayak menganalisa fenomena-fenomena yang akan kita dapati di kehidupan kita. Betul, itulah fungsinya. Jadi di kelas kita kan belajar teori komunikasi. Pada akhirnya kan teori itu kan dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat realita yang kita dapatkan dalam konteks komunikasi. Misalnya di kelas kita belajar soal komunikasi sosial. Ya pada akhirnya kan kita harus bisa mengimplementasikan konteks komunikasi sosial yang baik itu seperti apa. Bagaimana pesan kita, target dari komunikasi kan bagaimana pesan kita bisa tersampaikan sama orang itu kan. Gitu. Keren ya berarti ya. Berarti Bang Majid ini udah siap nih kalau misalkan buat kerja di kehumasan gitu. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Jadi nih mungkin nih saya bakal kayak gue aja ya lupa keingetan formal, soalnya Bang Majid pakai baju batik tuh. Tadi saya habis undangan soalnya. Habis undangan. Jadi Bang, gue nih bakal mungkin ngasih pertanyaan ataupun yang kayak ibaratkan sifatnya kayak ngelatih gitu, ataupun kayak bukan ngelatih sih, kalau ngelatih kesannya kayak terlalu menggurui gitu ya. Jadi mungkin kesannya kayak kita mengasih pertanyaan yang mungkin
seolah-olah tuh nanti Bang Majid tuh ibaratkan seorang PR yang bekerja di suatu corporate gitu. Oke. Oke? Siap nih? Yeah, I'm trying. Oke. Jadi ini contoh pertama ya. Oke. Contoh pertama, misalkan ini nih Bang Majid, kasus yang viral nih. Bang Majid misalkan kerja di Humas bagian Kementerian ESDM ataupun lingkungan hidup. Dan yang terkait kasus masalah tambang yang kemarin. Oke, misalkan yang katanya kan yang dilegalin itu 4 tambang kan, dan satunya lolos. Dan mungkin ada publik nih yang kayak memberikan asumsi kayak kenapa baru ditindak, kenapa nggak dari sebelumnya sebelum viral itu ditindaklanjuti, kenapa pas baru viral baru ditindaklanjuti. Dan ada lagi asumsi misalkan kayak kenapa nih tapi ini satu PT yang lolos ini tuh dibiarkan. Dan dengan asumsi mungkin kayak Kementerian SDM ini bilangnya karena salah satu PT yang lolos ini tuh dia tuh ramah lingkungan, teknologi yang digunakannya. Tapi publik tuh minta atas indikator apa teknologinya dikatakan ramah lingkungan. Apakah ada kayak uang pelicin dibalik dari diloloskannya satu PT ini atau gimana? Mungkin gimana cara Bang Majid ngeresponnya? Oh, subjektif berarti saya? Iya, subjektif. Mungkin saya bahas case-nya aja ya. Iya. Karena inilah dampaknya kalau misalnya ilmu komunikasi masuk di dalam Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Iya. Pasti dikontekstualisasi dong. Iya. Oke. Tapi gue bahas case-nya aja. Baru di 3 minggu yang lalu, jadi gue ada pelajaran mata kuliah PR online. Dosen gue tuh Bapak Gilang Kumariputra, dia bilang kalau jadi salah satu hal yang membedakan antara jurnalistik dan juga PR. Kalau PR itu beberapa kali memang alasan yang memang dia keluarkan adalah alasan subjektif. Contoh tujuannya untuk bisa menjaga citra baik perusahaan, menjaga citra baik dari instansi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya jurnalistik, memang semua yang dikeluarkan adalah based on faktual, sesuai dengan kejadian yang nyata gitu loh. Nyata yang membedakan antara jurnalistik dan juga PR. Nah, terus bagaimana kita bisa merespon? Ada satu kalimat yang menarik yang saya dengar. Jadi saya bertanya tentang bagaimana kasus ketika ada salah satu PR yang memang dia cenderung tidak terbuka soal realita yang sebenarnya terjadi. Contoh memang satu perusahaan terkena kasus PHK besar-besaran gitu ya. Pasti kan PR kan punya kontribusi lebih untuk bisa menyampaikan pesan kepada para karyawannya gitu loh. Ini bagaimana nih yang terjadi, dinamikanya apa. PR kan nggak telanjang dan berbicara soal oke, nanti kita PHK ya, enggak. Tapi dosen gue bilang kalau transparan itu bukan soal telanjang. Transparan itu bukan soal kita memberikan sesuatu yang memang sudah seharusnya jadi urusan dapur. PR itu bagaimana kita bisa memberikan pesan sehingga bisa memberikan atensi yang cukup baik dari orang-orang, sehingga skill penyampaian komunikasi kita itu yang pada akhirnya perlu diasah sehingga kita punya skill persuasif. Bagaimana kita menyampaikan pesan orang bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan, bukan lagi ketika menyampaikan pesan orang memiliki tendensi soal itu gitu. Tapi yang memang seharusnya direspon oleh PR adalah memang kita perlu merespon soal case-nya dulu nih, soal masalahnya. Jadi di PR tuh ada yang namanya manajemen krisis. Ketika memang kita sedang corporate perusahaan atau suatu instansi sedang terkena permasalahan, apa yang seharusnya dilakukan oleh PR? Oke, step pertama adalah identifikasi masalah. Kita lihat identifikasi masalahnya dulu. Permasalahannya seperti apa? Setelah kita diidentifikasi masalah, coba kita buat satu analitik tentang bagaimana permasalahan itu sekiranya bisa diselesaikan dengan beberapa step gitu loh. Pada akhirnya kan anak-anak PR kan terbiasa dengan konteks-konteks analisis kalau misalnya Mas tahu. Ya misalnya memang PR tuh sebelum mengadakan sesuatu tuh pasti melakukan analisis terlebih dahulu. Ada yang namanya SWOT, ada yang namanya SMART. Banyak lah analisis-analisis yang pada akhirnya sudah terbiasa terdengar oleh anak-anak PR. Dan itu yang pada akhirnya benar-benar dalam konteks manajemen krisis pun, anak-anak PR pun benar-benar memproyeksikan bagaimana masalah ini bisa selesai lewat apa? Lewat conference yang nantinya dilakukan oleh beberapa korporat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh kalau misalnya memang di instansi pasti ada salah satu PR atau di kepresidenan ada yang namanya juru bicara presiden gitu. Itu yang pada akhirnya kan harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu.
berbicara di depan media, bagaimana menyelesaikan case-case yang memang terjadi dalam perusahaan itu. Yang pada akhirnya jadi permasalahan adalah ketika seorang PR berada dalam suatu conference dan menyatakan sesuatu yang memang ada di luar konteks dari permasalahan itu. Atau bisa dikatakan sebagai out of context lah ya. Biasanya kan gitu. Jadi masalahnya ini yang dibahas ono gitu lah ya. Simpelnya gitu. Bahkan ini banyak terjadi loh secara realita di saat ini, terkhusus di 2025 ya. Ketika memang masyarakat mintanya A tapi dijawabnya B. Gitu. Nah, konteks telanjang bukan yang seperti itu, tapi bagaimana memberikan keterbukaan sehingga masyarakat mengerti kalau memang konteks A ini permasalahannya begini. Tapi tidak perlu membuka sesuatu yang bukan seharusnya urusan masyarakat. Jadi seorang PR juga perlu tahu bagaimana sesuatu itu adalah urusan instansi, urusan korporat, atau memang sesuatu itu ada di urusan masyarakat, atau memang masyarakat kayaknya nggak perlu tahu deh urusan ini. Tapi memang satu kewajiban dari seorang PR adalah bagaimana terus memberikan keterbukaan soal komunikasi itu sendiri. Begitu. Berarti ketika kita emang pengen buat nyampein sesuatu, entah itu kayak nyampein mungkin kebijakan yang pengen dibuat sama perusahaan kita tuh nggak cuma ngelihat dari sudut pandang dari perusahaan yang menaungi kita, tapi kita juga harus melihat bagaimana karakteristik dari publik juga, biar kita bisa menyesuaikan, entah itu dari medianya, atau pesan, atau segala macamnya. Berarti begitu? Ya. Intinya pada akhirnya kalau misalnya nanti Bang Fikri ngundang anak-anak jurnalis, pasti pada akhirnya perspektifnya beda. Karena memang dari tujuannya pun sebenarnya dari basic skill sama kan, jurnalistik dan humas. Cuman memang yang pada akhirnya di framing oleh orang-orang jurnalistik adalah kefaktualannya. Fakta yang memang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya PR kan bagaimana dia, suatu kewajiban dia, profesi dia adalah bagaimana dia bisa menjaga citra baik dari perusahaan atau instansi yang memang mereka terjuni di sana gitu. Berarti bagaimana caranya bisa membranding ya? Yes, betul. Lebih tepatnya gitu ya. Menjaga, membangun PR. Keren banget emang ya Bang Majid ya. Makanya PR tuh nggak punya track record gagal dalam relationship biasanya anak-anak PR. Oh gitu. Berarti emang namanya aja public relation ya, berarti dalam relationship juga harus berhasil ya? Harus berhasil. Oh gitu. Berarti kira-kira banyak nih kayaknya? Banyak pengalaman. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Oke. Fokus, anak PR fokus sama tujuan. Oh fokus sama tujuannya. Betul. Jadi emang nggak boleh kayak mentingin hal-hal yang mungkin di luar analisis kita ya, di luar kayak fokus kita. Betul, segala sesuatu butuh pertimbangan, Mas. Iya. Betul. Berarti demikian ya. Mungkin PR berarti nggak cuma ke masalah pekerjaan aja ya. Betul. Berarti PR juga bisa masuk ke ranah-ranah mungkin kehidupan sehari-hari. Yes. Ya. Jadi mungkin kalau saya ambil kesimpulan dari percakapan kita tadi itu, jadi kalau emang kita tuh punya ibaratkan visi misi atau yang mungkin kayak terkait kita suka nih sama PR, kita suka nih sama kayak kehumasan, mungkin ada lebih baiknya kita masuk ke kehumasan aja. Jadi kehumasan itu juga kita juga nggak cuman bisa dapat terkait masalah gimana nanti kita bisa bekerja sekedar bekerja aja, tapi kita juga bisa dapat nanti skill-skill yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, entah itu kayak kita menganalisis orang lain ataupun mungkin nanti kita bisa ngebaca keadaan sekitar yang dimana kita bisa menyesuaikan apa yang kita ingin sampaikan dengan keadaan sekitar. Itu sih mungkin. Dan mungkin kalau kata Bang Majid sendiri tadi, itu tuh kalau kita belajar di kelas itu kita cuma dapat permasalahan teorinya aja. Tapi kalau misalkan kita ingin mengaplikasikan teori yang kita telah dapat di kelas ini, kita tuh harus nyari ruang-ruang untuk kita bisa ibaratkan ngepraktekin dari teori kita. Dan salah satu dari ruang-ruangnya itu adalah komunitas. Dan komunitas yang menyediakan ruang-ruang untuk kita mempraktekkan masalah kehumasan ini tuh ada di PR Club FISIP UHAMKA. Makanya buat mahasiswa-mahasiswa baru nanti ataupun mahasiswa yang sekarang emang udah menjadi mahasiswa resmi di UHAMKA, mungkin yang belum masuk PR bisa segera masuk PR Club. Betul. Intinya memang banyak insight lah ya. Iya. Sebenarnya ada satu hal yang gue suka banget dari PR. Apa tuh? Itu jargonnya.
Jujur kalau misalnya jargonnya dibedah itu benar-benar insightful banget. Jargonnya kan nggak cuma ngomong, tapi action. Sebenarnya itu tuh bentuk sarkastik aja mungkin ya. Jadi konteksnya yang kayak anak-anak mas sih cuma ngomong nih. Enggak lah, anak-anak mas bukan cuma ngomong, tapi action bro. Buat event, itu di PR Club ada. Berarti ya nggak, kan kalau kata orang ya, mungkin anak humas sekedar kayak ngomong aja ya. Betul. Nggak ada actionnya, Nggak ataupun ada. nggak ada prakteknya. Betul. Tapi PR Club membantah omongan itu semua. Lewat jargonnya. Lewat jargonnya, lewat aktivitas program kerjanya. Dan itu keren. Yang ngebuktiin kalau misalkan jargonnya itu nggak cuma sekedar tulisan aja. Betul. Tapi itu juga dipraktekin di kehidupan dunia nyata. Betul banget. Keren banget. Keren. Oke, mungkin kayaknya sampai sini aja karena kebetulan pengen main Tarkam ini. Oh, main Tarkam. Oh iya, main Tarkam. Kenapa nggak pedal aja? Enggak, Tarkam ya saya sayap kiri. Oke. Ya. Nendangnya nendang boleh, jangan nendang kaki ya mas ya? Ya, enggak itu mah, nendang gawang. Oke. Itu mas udah ditegur. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Nantikan episode selanjutnya dari podcast Talk the Talk. Ngobrol santai bareng PR Club Visip Uhamka.